Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau. Kalau Pak Presiden itu hadir dalam acara-acara yang memuji-muji dirinya, termasuk di abdesi. Termasuk tadi, kalau ngumpul-ngumpul kunjungan saja ada yang 3 periode langsung. Logika kalau misalnya saja, apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu sampai ketika meminta Jokowi mundur misalnya. Seperti sekarang yang beredar di medsos, yang diungkapkan oleh banyak kalangan. Tak disangka, ucapan Ruslan Buton, isu Presiden Jokowi 3 periode diduga digerakkan secara struktur oleh rezim penguasa. Para menteri pembantu presiden diduga melakukan berbagai upaya untuk memuluskan presiden 3 periode. Dengan sumber daya yang dipunyai diduga kuat mereka telah mengerahkan lembaga survei dan media tertentu, menggalang opini dari sembunyi-sembunyi dan malu-malu kucing sampai terang-terangan tidak tahu malu. Demikian kata mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazir pada Senin 4 April. Namun beragam cara yang dilakukan penguasa untuk melanggengkan Presiden Jokowi sejauh ini tidak disambut baik oleh rakyat. Rakyat bergeming, tidak terpengaruh rakyat memegang semangat reformasi presiden maksimal 2 periode. Demikian tegas Fuad. Jika diteruskan isu Presiden Jokowi 3 periode hanya bikin makin keruh rakyat vis pemerintah. Pihaknya mengurangi terjadi konflik of interest yang kasat mata mencurigakan, merugikan negara dengan adanya isu penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Banyak kebijaksanaan dan aturan atau undang-undang beraroma untuk kepentingan sang menteri sekaligus penguasa dan konco-konconya. Mereka belum puas berburu keuntungan dan masih perlu waktu atau perpanjangan jabatan, demikian katanya. Fuad menganalisa ada perubahan isu dari presiden 3 periode menjadi penundaan pemilu sebab bila dipaksakan Jokowi tidak akan dipilih rakyat jika memaksakan 3 periode. Oleh karenanya para pihak-pihak di belakang Presiden Jokowi ini tidak mau mengambil resiko dengan tidak dipilih lagi. Makanya bergenting setir di perpanjangan 3 tahun alias penundaan pemilu. Semua happy, tidak bersusah payah, dapat 3 tahun gratisan termasuk DPR, DPD dan DPRD. Demikian tandasnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengecam wacana perpanjangan jabatan presiden 3 periode di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Wacana soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan jabatan presiden 3 periode itu kami nilai sebagai bentuk nyata pemufakatan jahat. Demikian kata AHY di Yogyakarta Rabu petang 6 April 2022. Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menegaskan Partai Demokrat sama sekali tak setuju rencana perpanjangan jabatan presiden itu direalisasikan dengan cara apapun. Saya ulangi, perpanjangan jabatan presiden dengan hingga 3 periode itu pemufakatan jahat demi melanggengkan kekuasaan. Demikian kata AHY. AHY menyoroti sejumlah pihak yang mendukung wacana perpanjangan jabatan presiden itu dengan dalih asalkan konstitusional. Hati-hati kalau mengotak-atik dan mengakali konstitusi, lalu menganggap rencana itu konstitusional. Maka sebenarnya kita lelah mengkhianati semangat reformasi. Demikian ujar AHY. Akhirnya bangsa ini mundur sekian puluh tahun ke belakang lagi. Padahal masa reformasi itu sudah kita lalui dengan berdarah-darah. Demikian ujar AHY. Reformasi 1998, AHY melanjutkan menjadi momen bersejarah ketika Indonesia akhirnya berhasil mengoreksi perjalanan bangsa yang sudah terlalu jauh membiarkan terjadinya pelanggengan
kekuasaan yang dilakukan Orde Baru. Pelanggengan kekuasaan itu pun diikuti berbagai praktik-praktik KKN, demikian kata dia. AHY mengingatkan para aktivis 1998 dan masyarakat saat ini memilih resiko turun ke jalan untuk menciptakan gelombang reformasi dan besar demi menumbangkan kekuasaan yang terus dilanggengkan selama 32 tahun itu. Gelombang reformasi saat itu menjadi pengingat bahwa sesuatu yang berlebihan yang tak ada check and balance-nya maka akan merugikan negara ini, demikian ujarnya. Dan selalu yang menjadi korban adalah rakyat, demikian kata AHY. AHY tak memungkiri memang kekuasaan itu menggoda, namun ia meminta jangan sampai pelanggengan kekuasaan itu terjadi lagi dengan dalih apapun. Lagi bisa diterima, tidak bisa diterima akal sehat ketika ingin memperpanjang kekuasaan tapi tanpa pemilihan umum. Negara mana yang seperti itu? Indonesia negara demokratis, demikian kata dia. Ketika mereka memperpanjang kekuasaan lebih dari sehari saja tanpa pemilu, mereka sebenarnya sudah tidak legitimate karena tidak mendapat mandat dari rakyat, demikian katanya. AHY melanjutkan sangat berbahaya ketika masyarakat dikelabui dengan cara yang dicari-cari dan alasan tak masuk akal soal perpanjangan jabatan presiden itu. Misalnya saja alasan perpanjangan jabatan itu dimasukkan dalam amandemen, AHY merasa bingung bunyi ketentuannya akan seperti apa, sebab tidak ada kepentingan yang memaksa sehingga jabatan itu harus diperpanjang. Yang memaksa itu negara-negara lain justru melakukan percepatan bukan malah memperpanjang kekuasaannya, demikian kata dia. Negara mana yang menunda pemilunya karena pandemi COVID-19, karena perlambatan ekonomi? Tidak ada, demikian kata AHY. Lucunya kata dia, saat pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 lalu alasan soal pandemi tidak digunakan. Sebaliknya pemerintah, ujar AHY, saat itu justru menilai tak ada alasan menunda pilkada, namun menjelang 2024 alasan itu tak dipakai lagi sehingga menimbulkan kecurigaan besar. Jadi perpanjangan jabatan itu melanggar akal sehat dan hati nurani kami. Akan terus menyuarakan soal penolakan ini, demikian kata AHY. AHY khawatir jika kemunduran proses demokrasi berbentuk perpanjangan jabatan ini terus dibiarkan, maka bisa jadi ke depan Indonesia akan tak masalah mundur lebih jauh. Bisa jadi ke depan pemilu langsung diganti dari ke ruang MPR, lalu berikutnya kita makin mundur dengan mengangkat presiden seumur hidup, demikian ujarnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur menterinya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode serta penundaan pemilu 2024. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri hingga kepala lembaga di Istana Negara Selasa 5 April 2022. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, demikian ujar Jokowi dalam pengantar pembuka sidang kabinet yang ditayangkan ulang di YouTube Sekretaris Presiden. Kalau ada kepentingan, jika diteruskan isu Presiden Jokowi 3 periode hanya bikin makin keruh rakyat vis pemerintah. Pihaknya mengurangi terjadi konflik of interest yang kasat mata mencurigakan, merugikan negara dengan adanya isu penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Banyak kebijaksanaan dan aturan atau undang-undang beraroma untuk kepentingan sang menteri sekaligus penguasa dan konco-konconya. Mereka belum puas berburu keuntungan dan masih perlu waktu atau perpanjangan jabatan, demikian katanya. Fuad menganalisa ada perubahan isu dari presiden 3 periode menjadi penundaan pemilu, sebab bila dipaksakan Jokowi tidak akan dipilih rakyat jika memaksakan 3 periode. Oleh karenanya para pihak-pihak di belakang Presiden Jokowi ini tidak mau mengambil resiko dengan tidak dipilih lagi. Makanya bergenting setir di perpanjangan 3 tahun alias penundaan pemilu. Semua happy, tidak bersusah payah, dapat 3 tahun gratisan termasuk DPR, DPD dan DPRD. Demikian tandasnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengecam wacana perpanjangan jabatan presiden 3 periode di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Wacana soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan jabatan presiden 3 periode itu kami nilai sebagai bentuk nyata pemufakatan jahat, demikian kata AHY di Yogyakarta Rabu petang 6 April 2022. Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menegaskan Partai Demokrat sama sekali tak setuju rencana perpanjangan jabatan presiden itu direalisasikan dengan cara apapun. Saya ulangi, perpanjangan jabatan presiden
dengan hingga 3 periode itu pemufakatan jahat demi melanggengkan kekuasaan. Demikian kata AHY. AHY menyoroti sejumlah pihak yang mendukung wacana perpanjangan jabatan presiden itu dengan dalih asalkan konstitusional. Hati-hati kalau mengotak-atik dan mengakali konstitusi, lalu menganggap rencana itu konstitusional, maka sebenarnya kita lelah mengkhianati semangat reformasi. Demikian ujar AHY. Akhirnya bangsa ini mundur sekian puluh tahun ke belakang lagi, padahal masa reformasi itu sudah kita lalui dengan berdarah-darah. Demikian ujar AHY. Reformasi 1998, AHY melanjutkan menjadi momen bersejarah ketika Indonesia akhirnya berhasil mengoreksi perjalanan bangsa yang sudah terlalu jauh membiarkan terjadinya pelanggengan kekuasaan yang dilakukan